Oke, nanti dia ketemu sama Allah, oke. Nah, ketemu matahari, ini adalah Tuhanku. Nah, di situ dia sudah berhala. Nah, di situ dia sudah berhala mentuhankan bintang-bintang, bulan-bulan, dan matahari. Saya terpaksa harus katakan begini, Anda tidak beretika. Anda menanya saya belum selesai menjawab dan belum kasih kesempatan Anda untuk menyanggah, Anda sudah memotongnya berulang-ulang, hampir 100 kali mungkin atau lebih. Memastikan itu ayat di Saya terpaksa katakan begini, dari 74 ya. tidak 74, beretika. 74 Saya belum sampai selesai 76 ya. menjelaskan. Dari 74 ke 76 ya Bang ya. Karena begini bro, saya terpaksa harus ngomong agak kasar. Saya katakan pemahaman Anda tentang Al-Quran nol. Astaga, Sehingga kan saya harus kita kan membaca tadi Bang dari 74 ke sehingga 76 saya ya Bang harus ya. katakan, saya harus menjadi pendidik kepada Anda dan Anda murid. Karena Anda sama sekali nol terhadap Al-Quran. Kalau begitu kamu jelaskan berhalanya bapaknya Ibrahim itu berupa apa? Makanya coba berikan saya kesempatan ngomong 5 menit. Ya, ngomonglah. Ya dari 74 ya. Ayo fokus guys dari Nabi 74. Ibrahim tidak menyembah berhala, dia justru dia yang menegur bapaknya. Makanya saya katakan kasih waktu saya 5 menit untuk menjelaskan ayat dari, bentar ya, tolong. Ini kalau satu kali ini saya belum izinkan Anda berbicara, saya dipotong, terpaksa saya keluar karena percuma. Silakan Bang Indra. Saya jelaskan bahwa untuk memahami ayat ini tidak boleh terpotong dari 74 sampai 79. Oke. Tidak boleh dipotong-potong karena satu konteks. Nah, sekarang saya akan jelaskan, fungsinya saya lagi bagus. Di ayat 74, wa itu kok kasih kesempatan saya bicara. Kalau dipotong ada suara sedikit saya keluar. Jadi saya ingin bertanya sama Bang Indra nih. Bang Indra kan belajar nih tentang Yahudi ya, benar Bang Indra ya? Ani lil maut le. Oke. Karena Bang Indra udah belajar, saya ingin bertanya nih ya, apa sesuai dengan yang Bang Indra pelajari. Al-Araf 143 itu pernah terjadi atau tidak? Silakan. Al apa coba suaranya. Al-Araf di dalam kitab Abang itu pernah terjadi atau tidak? Waduh, salah nyebut nama, bukan Al-Araf, Al-A'raf. Nggak apa-apa, anggap aja saya bahasa Indonesia Bang bacanya. Silakan. Oh, itu bukan, itu Al-Quran bukan bahasa Indonesia, bukan, itu bahasa Arab. Ya silakan. Ya, jawab aja Bang Bapak. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya pernah terjadi nggak katanya? Substansi yang terjadi di ayat Bentar, itu pernah terjadi nggak, baik dari Al-Araf ya. Bentar, saya buka Qurannya dulu. Al-Araf ayat 143 Bang. 143. 143. Oke, saya baca ya. Aku 2 pertanyaan aja Bang, nanti jawabnya pakai literasi Yahudi Bang. Oke, saya diturun dulu Bang Gen, langsung semuanya. baca ya. Bang Billy, diturun Bang Billy. Oke Bang. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini undur ilaik qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu daqqa wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Apa yang dimasalahkan di sini? Oh, jadi mungkin Bang Indra belum nih ya. Yang saya ingin tanyakan adalah di situ di ayat itu dikatakan, saya baca tafsiran Kemenak ya Bang ya. Saya baca tafsiran Kemenak, dikatakan di situ bahwasanya ketika Nabi Musa itu melihat keagungan dari Hasyim itu, gunung itu hancur, terus Nabi Musa pingsan. Nah, menurut yang pernah kamu pelajari di dalam kitab tanah, Midras, ataupun tentang Yahudi lah yang kamu pernah pelajari, pernah nggak Nabi Musa pingsan ketika melihat kemuliaan Hasyim? Silakan Bang. Ini udah pernah dijawab Bang Billy nih. Oke. Jadi ini pertanyaan menurut pandangan Islam, saya menjawab menurut pandangan Islam atau menurut pandangan Yahudi atau dua-duanya? Yahudi lah Bang, kan kita bicara Taurat nih, Nabi Musa. Oke, sebelumnya karena yang ditanyakan ada ayat Al-Quran, saya akan menjelaskan Al-Quran dulu ya. Oke. Walamma ja'a Musa limiqatina, dan tatkala Musa datang untuk munajat kepada Tuhannya, wa kallamahu rabbuhu, pada waktu telah kami tentukan dan Tuhan berfirman langsung kepadanya,
Qala berkatalah Musa, Rabbi arini undur ilaik, ya kan? Ya Tuhanku, nampakkanlah dirimu, ya kan, kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Rabbi arini, ya Tuhanku, nampakkanlah dirimu kepadaku, undur ilaika, agar aku dapat melihatmu. Qala lantaroni. Allah menjawab, Tuhan menjawab, engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Walakilindur ilal jabal. Coba kamu lihat ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika kau lihat gunung itu tetap utuh, tidak berpindah, tidak rusak, fasawfa tarani, kelak engkau akan melihatku, ya kan? Nah, ternyata falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika falamma tatkala tajalla, Tuhan hanya berniat saja ingin ke gunung itu, lil jabali, ke gunung itu, ja'alahu dakka, lalu gunung itu hancur berkeping-keping, wa harra Musa sa'iqa, lalu Musa sujud di situ. Ya, artinya Musa sujud dan pingsan dan sujud. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin, ya kan? Maka setelah Musa sadar kembali dari pingsannya tadi, ya kan? Maka Musa berkata, Maha suci engkau wahai Tuhanku, aku bertobat kepadamu, tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin, dan wa ana awwalul mu'minin, dan aku menjadi orang yang beriman kepadamu. Nah, di sini artinya begini, Bang. Peristiwanya adalah Musa pernah minta melihat Tuhannya. Tetapi tidak mungkin Tuhan itu turun ke bumi. Kenapa? Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Dan Allah itu lebih besar dari apa yang diciptakan, lebih besar daripada langit, lebih besar daripada bumi. Allah tidak sekecil Yesus. Allah tidak sekecil Yesus. Dan Allah itu laisa makan, kata Imam Ali. Allah tidak butuh tempat. Jadi untuk apa Allah turun ke bumi? Makanya Allah berkata kepada Musa, jika kau bisa melihat gunung itu, dan gunung itu masih tetap di tempat itu, maka kau akan lihatku. Artinya apa? Tidak mungkin gunung sebesar itu saja dapat menampung Allah. Apalagi dia bisa melihat Allah, tidak mungkin. Jadi Allah hanya berencana, Allah hanya berniat untuk turun. Allah hanya berkata kepada gunung, saya mau turun di atasmu. Gunung sudah hancur, sudah ketakutan duluan, sudah berkeping-keping. Nah, sekarang kita berbicara kepada Musa, kepada kitabnya Bang Billy. Di kitabnya Bang Billy, orang-orang Israel itu menyebut dalam terjemahan Elai, Tuhanku engkaulah gunung batuku. Nah, ini juga kejadian. Nanti Bang Billy yang mengecek, karena ini otoritasnya dia, saya bukan orang yang bagaimana ada orang-orang Musa itu memang, Musa atau orang Israel ingin melihat Tuhannya. Kemudian gunung batu itu hancur. Nah, ini mungkin kisah yang sejajar mungkin, Bang Billy, silakan. Ada. Itu dia di dalam Keluaran 33. Itu ayat yang ke-22. Nah, jadi pertanyaan saya begini, Bang Indra. Saya udah tanyakan pernah di Bang Billy, apakah pernah ketika Nabi Musa itu hendak ataupun sudah melihat keagungan Asia itu tadi, Nabi Musa itu pingsan dan bertobat? Nggak ada. Boleh tanya tuh Bang Billy, silakan. Oh, itu urusannya Bang Billy. Kalau di Al-Quran memang setelah dia saya bertobat. Itulah dia Yeremia 8 tadi tuh. Coba silakan. Pastikan dulu, Bang. Biar enak kita. Saya udah pernah ini sama Bang Billy nih. Kemarin pun terakhir di roomnya Bang Billy jam 3 pagi hari Minggu. Itu saya tanyakan juga Bang Billy. Di situ ada Bang Reski juga, ada Pak Adi, ada Pak Unggul. Di situ ada. Boleh. Silakan Bang. Ini satu topik Bang. Nanti kalau topik yang pastinya lagi, jika abang-abang dan teman-teman mengatakan di Yeremia 8 itu bahwa Taurat itu adalah Taurat itu adalah palsu, kita uji Bang, mana yang palsu mana yang enggak. Karena kemarin saya juga udah pastikan sama Bang Billy dan teman-teman abang juga bahwasanya nama Abraham itu, ayah Abraham itu Terah. Gelar nama tetap Terah, tidak Azar. Nah, oke. Itu berarti nanti korelasinya Talmud itu, Bro Ino. Iya. Jadi begini, itu sudah pernah dibahas oleh guru kami Ustadz Menachem Ali bahwa bahasa Ibrani ini mengalami perubahan dialektika dari masa ke masa. Makanya para scholar, para ahli bahasa Ibrani mengatakan bahwa bahasa Ibrani itu terdiri dari yang pertama bahasa Ibrani kuno, yaitu bahasa Ibrani yang dipakai oleh Musa mundur ke belakang, ya. Kemudian bahasa Ibrani pasca bahasa Ibrani pasca meninggalnya Salomo itu terbagi menjadi 2. Jadi bahasa Ibrani dulu satu dialek, kemudian pasca wafatnya Salomo menjadi 2 dialek, Samaria dan Yehuda.
utara dan selatan. Yahudani selatan, utara, Samaria. Nah, itu masuk bahasa Ibrani kelas 2, ya kan? Artinya bukan kelas 2, golongan kedua. Jadi sudah mengalami aksentuasi yang perubahan gitu. Artinya sudah mengambil jalurnya masing-masing. Terus yang ketiga setelah itu dari kalangan Yehuda sendiri, bahasa yang setelah wafatnya Salomo tadi, setelah terpecah menjadi Yehuda, bahasa Yehuda ini disebut Lason Kodes ya, atau bahasa yang dipakai untuk Torah Nevi'im Ketuvim gitu. Nah, setelah mereka itu ditaklukkan setelah mereka itu diasingkan ke Babilonia ya kan, dan sebagian juga diasingkan ke Assyria oleh Ahasuerus, maka mereka punya namanya bahasa Sebealpe. Jadi ada bahasa Torah Sebiktav, Torah yang tertulis, ada bahasa Sebealpe, bahasa Taurat yang sudah tercampur bahasa Aram, bahasa Ibraninya. Itu biasa dipakai di Talmud, Midrash, Halakha, Mishnah. Itu Bang Billy saya kira tahu juga itu. Mungkin gini ya Bang. Nah, yang terakhir bro, bahasa Ibrani yang keempat bro, adalah bahasa Ibrani hari ini, modern Hebrew, yang dipakai untuk bergaulan. Nah, itu beda. Iya. Nah, Saya mengerucut nih Bang. Kerucutnya ya. kita kembali kepada bahasa awal. Makanya tadi ketika saya pertanyakan kepada teman-teman itu, teman-teman menjawab katanya begini, oh bisa jadi gelar. Terus saya tanya Bang Billy, sepengetahuan Bang Billy lah ini sebagai orang Yahudi, nama atau gelar dari ayah Abraham itu Azar atau Terah. Beliau mengatakan. Nah, saya bisa jawab tuh Bang. Saya belum selesai tadi. Memang ini kajian lintas bahasa ya. Jadi begini Bang. Tadi ada bahasa Ibrani kuno yang dipakai dari sebelum Salomo ke belakang. Nah, setelah Salomo ke Bang Indra. Tapi data yang mengatakan data jelas. Azar siapa? Makanya saya bicara beda ya, ini Azar ini akan ke Azar. Nah, saya akan mengambil contoh supaya tidak dikatakan ngarang. Di dalam bahasanya dari Musa sampai ke Salomo itu ada nama yang namanya sama dengan Yesus, tuh dibilang Yehoshua dalam dialek Ibrani kuno. Nah, kemudian dalam dialeknya Yesus yang sudah berkembang, sudah masuk dialektika Torah Sebealpe, yaitu sudah kecampur dengan aksentuasi Aram. Di situ juga ada karya-karya seperti Talmud, Mishnah, Halakha, Midrash. Di situ bukan Yehoshua lagi, tapi Yeshua. Ini yang lebih modern. Ini yang fase kedua. Nah, kemudian pada fase yang lebih pada fase itu dari Azar tadi Sebiktav telah berubah menjadi Sar saja. Di dalam Talmud, Midrash, Halakha itu tidak menyebut sebagai Azar, sebagai Terah, tapi menjadi Sar. Nah, Sar ini kemudian dalam dialek Arab menjadi Azar, karena orang Arab suka menambahkan depan. Jadi Azar. Jadi Azar adalah Zar dalam dialek Ibrani fase kedua, kemudian Zar adalah dialek Ibrani fase pertama kepada Terah. Itu bro jawabannya. Jadi mereka yang menambahkan nama itu menurut Bro Indra ada memiliki kapasitas apa coba untuk menambahkan? Bukan menambahkan nama. Contoh begini ya. Contoh orang-orang Jawa di tempo yang lalu dengan orang-orang Jawa di tempo yang Jawa. Contohnya kayak dia aja bang. Jangan lari, nanti kita repot. Enggak, ini kita begini. Karena bahasa gini loh bro, bahasa Inggris Britania dengan bahasa Inggris US kan beda. Orang Britania kalau R itu nggak kebaca, makanya dia kalau bilang Jakarta tuh Jakarta. Oke. Tapi ketika orang Amerika mengatakan apa? Jakarta. Nah, itu seperti itu. Artinya peralihan bahasa karena pergaulan. Tadi kan kenapa saya bilang kalau mau ngambil contohnya langsung ke Yahudi jangan ke lain? Karena kalau mau ngambil contoh di Batak pun lain bang, mati. Nah sekarang kalau gini bro, kalau anda mengatakan gini kepada bro, yang lain, rujuknya kepada gini bro, Yahudi. Gini bro, saya kasih contoh dari kitab Anda Perjanjian Baru. Bagaimana bisa siapa itu Kefas itu menjadi Petrus? Itu gelar bang. Kefa dalam bahasa Ibrani Kefa menjadi Petrus dalam bahasa Yunani. Ini kan malah jauh sekali, masih lebih dekat antara Azar dengan Terah. Kalau bisa jelaskan bang. Tapi gelar dari mana? Sedangkan kalau gelar, kenapa dia dipanggil dengan nama itu? Petrus itu kalau dia gelar. Gelar bang, itu memang gelar. Enggak, arti dia gelar contoh gini bang, gini.
Paulus. Contoh begini, si Pitung, Sebentar, Bang. adalah gini, si Pitung adalah singa Batavia. Apakah dia kemana-mana dipanggil singa? Hei singa, nggak bisa, tetap dia Pitung. Gini, sabar. Saya bisa jelaskan. Gelak, makanya tadi saya bilang jangan mengambil narasi atau contoh di luar Yahudi, maka akan lari. Kenapa? Seperti yang kamu katakan, si Pitung. Nah, itu kalau di Indonesia pasti beda. Cara pengucapannya, terus cara memanggil gelarnya, itu pasti beda. Contoh, si Ken, aku nggak panggil dia Ken, aku tapi panggil dia Lek. Lek Ken, ada penambahan gelar berdasarkan Oke, bahasa gini aja deh. Bataknya Gini gitu loh. Sebentar lu Bang. Jadi kalau mengacu kepada kefasan Petrus itu, saya bisa kasih contoh yang dekat dengan itu. Contoh Saulus menjadi Paulus. Kenapa? Ada perubahan nama. Gitu loh. Jadi contohnya yang jangan lari gitu. Silakan. Oke, saya punya teman biasa belajar bahasa Ibrani, bercakap-cakap itu orang dari kota Haifa, Israel. Dia adalah Yahudi Askenazi, Yahudi Jerman. Dia punya namanya dia itu Reuben. Reuben. Padahal harusnya Reuben. Kalau ikut bahasa Torah, waktu ditanya kenapa kok namamu Reuben? Reuben adalah bahasa Ibrani Askenazi, bahasa Ibraninya orang Jerman. Jadi dia ikut dialek sana. Jadi Reuben pindah ke Reuben, masih merujuk kepada nama yang sama. Itu gimana, Bro? Ya, itu tanya ke Bang Bibi, Bang. Saya nggak ngerti, Bang. Nah, literasi soalnya gini, Bro. Abang nanya ke dari Yesua menjadi Yesus. Yesus kalau pakai Ibrani hancur loh, Bro. Yesus tuh sus itu kuda, Bro. Kalau coba Yesak jelaskan, betul nggak kalau sus itu kuda? Silakan Yesak. Iya. Aku baru masuk ini kok udah ngakak. Ini kita Ya, dia dikit. Kenapa nggak fair begitu, Bro? Dia pintar bahasa Ibrani. Dia membenarkan perkataan saya sebenarnya. Artinya antara sebentar. era azan. Indra. Menurutmu Ibrahim sama Abraham itu sosok yang sama apa bukan? Sama, Bro, sama. Oke. Tahan kudamu. Al-An'am 76 dikatakan, ini adalah bintang, ini adalah Tuhanku, inilah Tuhanku yang besar. Di Al-An'am 77 ketemu sama bulan, inilah Tuhanku yang sangat besar. Al-An'am 78, 79 dikatakan, inilah matahari, Tuhanku yang maha besar. Mitras nggak ada itu kalau begitu, Mas. Di Mitras ada itu, Billy tahu itu. Iya. Dalam kisah Abraham, tidak pernah Abraham itu dan Terah penyembah berhala. Ya. Kenapa Al-Qur'an mengatakan Ibrahim itu penyembah berhala? Itu, Indra. Silakan Indra. Kemarin Bang Indra udah Bang Billy sudah jelaskan. Nggak, Bang Indra, kemarin Bang Billy udah jelaskan tentang Terah itu memang kalian mau membiarkan seperti itu berdiskusi, jadi kalau bisa menghujat. Saya mau tanya, kalian pure suka seperti itu, menghujat-hujat, menyamakan Yesus ke kuda gitu, mau seperti itu? Nanti dihujat balik, kalian bilang penghujat. Bro, gini, Bro. Maksudnya kan dia tadi kan mempermasalahkan. Sebentar dulu, Indra. Aku mau nanya samamu. Kamu mau gaya diskusi seperti itu, saling menghujat? Enggak. Tadi bukan Bang Indra sedang menghujat, enggak. Bang Indra menjelaskan bahwa kan kalian bilang Yesus itu kuda. Kalian bilang nanti dihujat balik. Kalian enggak terima. Bahasa Ibrani sus kuda. Dan si kawan tadi naik. Sabar. Dan si kawan tadi naik, begitu dengar seperti itu ketawanya kayak ngeledek. Nanti orang-orang terpancing di atas gitu loh. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau aku sih nggak apa-apa. Bang Indra itu menjelaskan berdasarkan bahasa bahwa seandainya mau dipaksakan itu akan jatuh konsekuensinya. Dan kalau yang barusan Bung Psikotes ini bicara, kemarin Bang Billy sudah buka datanya bahwa dalam data keyahudian ayah daripada Nabi Ibrahim itu bernama Terah dan kemudian dianggap sebagai pemuka dari penyembahan berhala. Itu dijelaskan dari dalam otoritas keyahudian, sehingga berkeserasian dengan jawaban. Aku nggak minta data Yahudi, enggak. Aku menanyakan mengenai Al-Qur'an gitu. Oh, gampang, Bang. Oke, Bang Ya, ini Bang Psikotes saya jawab ya mengenai Al-Qur'an.
Di dalam ayat yang tadi Anda baca itu kan namanya hizib ya, satu perikop itu nggak boleh putus. Itu artinya adalah bukan Nabi Ibrahim itu dia penyembah berhala, penyembah bintang-bintang, karena Allah katakan ya kan Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu adalah orang yang lurus, agamanya itu benar, dan dia bukan orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Tuhannya hanya satu. Nah, ketika dia falamma ra'a kaukaba ya, falamma ra'a syamsa, falamma ra'a qamara gitu kan. Ketika dia melihat bulan, ini Tuhan, ini begini. Itu dia sedang melihat apakah ini pantas sebagai Tuhan saya. Karena memang penduduk Babilonia di samping dia menyembah berhala-berhala, dia juga menyembah bintang-bintang, bulan-bulan dan matahari. Karena ada hierarki ketuhanan di situ. Jadi berhala-berhala ada yang paling besar, nanti juga ada bintang, ada lagi planet, ada bulan, ada matahari. Nah, Ibrahim kan melihat begini. Ini kok apakah ini Tuhanku? Oh, ternyata dia tenggelam, berarti dia hilang, dia bukan Tuhanku. Ketika dia melihat matahari, ternyata tenggelam, bukan Tuhan. Ketika bulan tenggelam lagi, bukan Tuhanku. Tuhanku hanyalah Allah. Makanya sebenarnya bukan cuma itu yang Ibrahim kritik. Dia juga mengkritik bapaknya. Dia berkata begini di dalam surat Maryam, dengarkan. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah Muhammad kisah tentang Abraham atau Ibrahim, sesungguhnya dia adalah seorang yang jujur dan dia seorang nabi. Idza qala li abihi, ketika dia berkata kepada bapaknya, lima ta'budu ya abati ma ta'budu yang artinya begini, aku lupa. Sesuatu yang tidak dapat melihat dan mendengar. Ya, lima ta'budu lam yasma'u wa lam yubsir, kata Nabi Ibrahim. Kenapa engkau menyembah yang tidak melihat dan mendengar? Ya kan. Kemudian berkata bapaknya, qala araghibun an alihati ya Ibrahim. Kenapa kau mengkritiki Tuhanku ya Ibrahim? Nah, itu. Dia juga mengkritik berhala. Tetapi di samping dia mengkritik berhala, dia juga mengkritik bulan-bulan. Nah, itu bukan berarti dia menyembah bulan, tapi dia hanya menyembah kepada Allah. Ini saya sebutkan Al-Quran, Al-Baqarah lagi Allah katakan, itu qala rabbuhu aslim, wahai Ibrahim, wahai Abraham, berserah dirilah kepadaku bahwa aku Tuhanmu satu-satunya. Qala aslamtu li rabbil alamin. Dia menjawab, sesungguhnya aku tunduk kepada Tuhan seluruh alam. Wa wassa biha Ibrahim wa Yaqub. Dan Ibrahim mewasiatkan ini juga Yakub. Ya kan? Dan seperti itu. Artinya agama yang tauhid, yang lurus, yang hanif, bukan yang menyembah berhala. Dan itu kalau Anda tanyakan ini kepada Billy pun, Abraham walaupun dia pernah mengatakan dalam Talmud, aku melihat bintang, aku menyangka ini Tuhanku, ternyata bukan. Ya kan? Aku melihat matahari, aku menyangka ini Tuhanku, ternyata bukan. Nah, itu juga bukan tidak berarti ada dia menyembah dikatakan itu. menyangka, Bang. Jangan ditambah-tambah dong narasinya. Tidak ada dikatakan menyangka. Lah, coba ini. tanya Billy. Gitu. Falamma Ya. ro'a. Aku nanya Al-Quran. Falamma ro'a. Makanya coba lihat ayatnya di surat Ajar apa saya bacakan. Al-Quran Bang, Dia Bang mengatakan Indra kepada baca bintang, ulang ayat Ajar Maryam Al-Akbar. 46 tadi Ya. supaya Ini adalah diperjelas. Tuhanku Maha Besar. Ketemu sama bulan, Ajar Al-Akbar. Ini Tuhanku yang Maha Besar. Dia ketemu matahari, Ajar Al-Akbar, paling besar. Dia tidak tahu selama ini matahari dan bintang itu bisa tenggelam gitu. Nah, yang lebih aneh, Jangan dipotong-potong ya bacanya, jangan dipotong-potong bro, jangan dipotong-potong. Di Bacanya mana cepat. Ibrahim hidup selama ini sehingga dia tidak tahu ketiga benda ini tenggelam gitu. Nah, justru- paham. Ini saya kasih tahu. Jadi begini, ketika ini kan kisahnya kan rangkaian sebenarnya. Kalau di dalam Sirah Nabawiyah, maksudnya sudah dirangkum jadi satu. Artinya ketika Abraham itu membunuh berhala-berhala dan disisakan satu, kemudian kata-kata Namrud atau Nimrod ya dalam bahasa Ibrani dan kawan-kawannya dan bala tentaranya, menteri-menteri ini bilang apa? Abraham, kau menyangka Tuhan kami hanya yang kau rusak ini. Kami masih punya Tuhan yang di atas ini. Yaitu apa? Kami punya bintang. Ada yang lebih besar bulan. Ada yang lebih besar matahari. Makanya Ibrahim ro'a. Dia melihat ke langit. Ketika dia melihat ke langit, apa benar ini Tuhan? Oh, ternyata bintang ini hilang. Oh ya, bukan Tuhan. Kalau ini ada yang lebih besar bulan. Oh, ternyata tenggelam juga. Bukan Tuhan. Besoknya lagi ini lebih terang. Matahari tenggelam juga. Ini pasti bukan Tuhanku. Tuhanku yang lebih besar dari ini, yaitu Allah. Maksudnya seperti itu. Indra, kamu jangan menghilangkan narasi-narasi dalam Al-Quran ya. Dia ketemu Ya, makanya, bintang, dia mengatakan suratnya ini apa? adalah Coba saya Tuhanku. ambil HP saya yang satu. Ini adalah Suratnya Tuhanku. apa? Ketemu sama bulan, dia berkata ini adalah Tuhanku. Oke, nanti dia ketemu sama Allah, oke. Nah, ketemu matahari, ini adalah Tuhanku. Nah, di situ dia sudah berhala.
mentuhankan bintang-bintang, bulan-bulan, dan matahari. Itu Indra. Nanti di ayat berikutnya Allah menghadapkan wajahnya kepada beliau gitu. Jadi jangan menyangka, tidak ada Oke. dikatakan menyangka. Oke, Bang Psikotes, itu Al-An'am ayat 74 yang menjelaskan tentang, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nah, dalam penjelasannya dikatakan bahwa perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ini bukanlah dakwah yang pertama kali beliau tunjukkan kepada ayahnya. Telah dinyatakan dalam surat Maryam. Akhirnya Bang Indra baca tadi itu ada tiga ayat ya dalam surat Itu Maryam. perkataan Ibrahim apa perkataan Allah? Apa itu? Perkataan Nabi Ibrahim yang dikutip oleh Allah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Disampaikan kepada Nabi Muhammad. Coba ayat Dikisahkan. sebelumnya bacakan Bang. Bacakan ayo coba. Coba. Itu Yang sebelum tadi 74. tadi Bang Psikotes bawa 74. Ini saya baca nih. Wa iz qala Ibrahim. Tadi Bang Indra baca itu li abihi azar. Iya. Di dalam teksnya itu kan kita kan harus baca satu Iya. perikop dengan potong-potong. Saya setuju Wa iz qala Ibrahim li abihi azar. Terus atattakhidhu asnaman alihatan alihat. On cam nggak Bang Ken? Bang Ken bisa buka kamera nggak? Bisa on Aku cam. on cam ini suaraku nanti agak nggak bagus. Ke internet, ke komputer gitu, apa ke handphone gitu. Bang, saya bisa buka, tapi suaranya nanti terganggu setelah itu. Perangkat saya baru. Bisa host si Ken bisa kasih aja ayatnya Pak, nanti dibukakan sama si Ken. Al-An'am tadi kan Bang Psikotes bawa Al-An'am ayat 74. Nah, Berapa? Al-An'am ayat 74. Jangan 74 dulu, 7 dari 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 gitu, Pak. Banyak kali. 70 biar agak ini, Bang. Biar Itu kita tahu siapa di surah kan Al-Quran kan? Iya, Al-An'am. Al-Quran kemenak. Al-An'am. Tadi penjelasan Bang Indra itu sudah benar dengan menggunakan tafsir Al-Quran juga, dengan menggunakan Sabar ayat ya. Al-Quran. Loading guys. Aku kalau buka Al-Quran di sini di iPad tuh kok loadingnya lama ya? Atau langsung aja di Google ya, aku ketik. Iya, tulis aja nggak apa-apa. Sama aja ya. Iya, sama aja. Nggak ada beda-bedanya. Kalau boleh saya izinkan saya membacakan faedah. Al-An'am 76. Ya. Justru 70 faedah dari Ken. ayat 70. Tadi yang kamu bilang Nabi Ibrahim atau Abraham melihat bintang, bulan dan matahari di surat apa, ayat berapa? Itu kan di Al-An'am 76, 77, 78, Al-An'am Yang dibuka sekarang yang berapa nih? 7. Begini, Bang. Ya, yang itu aja Kita dulu buka nggak apa-apa, dulu. yang 76. Kita buka dulu yang kita dulu yang benar. nah, biar kita tahu siapa itu yang bernegasi gitu maksud saya. Ini saya jelaskan ya, yang ditanyakan tadi. 76. Saya jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan ya. Falamma ini surat Al-An'am ayat 76. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Ya kan? Qala hada rabbi. Dia berkata, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ya kan? Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Nah, artinya apa di sini? Bahwasanya beliau awalnya menganggap itu Tuhannya. Tapi ketika dia melihat adanya kelemahan, tidak memenuhi sifat-sifat Tuhan, dia langsung meninggalkan. Berarti dia tidak bertahan pada sesuatu yang salah. Ini fitrah kebaikan. Nah, fitrah yang buruk itu ketika sudah tahu salah masih dilanjuti. Nah, ini kita lanjut ayat selanjutnya ya. 77 ya. Bang psikopat ya. Falamma ra'al qamara bazighon qala hadza rabbi. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz dhalin. Nah, sesungguhnya dia berkata,
Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberiku petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Berarti dia juga sudah membatalkan ini sebagai Tuhannya. Ini nggak mungkin. Nah, kemudian ayat 78. Falamma ra'as syamsa, yang lebih besar, bazighatan qala hada rabbi hada akbar. Dia berkata, kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar, ya hada akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Nah ini. Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Nah ini. Jadi maksudnya apa? Bahwasanya Nabi Ibrahim itu menyangkal semuanya ini sebagai Tuhannya. Ya, menyangkal melewat dengan penjelasan dari Al-Quran. Ini Bang Indra, Bang Indra udah sampaikan. Bentar, benar. bentar. Saya paham jawabannya. Ini saya akan jelaskan. Makanya di ayat 78 inilah penggelapan dari jawaban. Di sini dikatakan, sabar dulu. Jangan ada yang bicara ya. Di sini dikatakan, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu sedang mengkritiki apa yang mereka tuhankan, seperti saya katakan di awal. Jadi kaumnya mengatakan bahwa dia punya Tuhan selain patung-patung yang sudah dihancurkan, yaitu apa? Bintang-bintang. Maksudnya apa? Dia berkata ini Tuhanku. Artinya apa? Ini Tuhanku menurut perkataan kaumnya. Nah, tatkala beliau melihat adanya kelemahan, beliau kata ini bukan Tuhanku. Yang kedua, beliau melihat bulan. Ini juga dituhankan oleh kaumnya. Ini Tuhanku, ini perkataan kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, tatkala ada kekurangan ini juga jelas bukan Tuhanku, dan seandainya aku tidak diberi petunjuk aku akan tersesat. Yang ketiga, finally, beliau melihat ini yang lebih besar. Maksudnya apa? Hierarki ketuhanan kan, dari mulai patung 100 yang paling besar yang disisakan. Kemudian dia mengatakan di atas masih ada Tuhan, yaitu apa? Bintang. Kalau kamu yang lebih besar bulan, mau lebih besar matahari. Kata-kata Nabi Ibrahim semuanya ini semua bukan Tuhanku. Dan Nabi mengatakan, ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Wahai kaumku, ya qaumi inni bari'un. Aku berlepas diri, kata Nabi Ibrahim. Bari'un, aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Artinya apa? Dia menyekutukan Allah dengan tata surya tadi. Dia membantah mereka. Dia membantah mereka. Tapi di ayat itu sangat jelas. Nah, yang kemudian berkata ayat itu 79, benar. Saudara psikotes, ayat 79 yang lebih jedornya lagi nih. Beliau berkata, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard." Ini kita baca ketika sholat. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Hanifan wa ma'ana minal musyrikin, dan aku menjadi orang yang lurus dan bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Inilah yang sifatnya Nabi Ibrahim itu di 79. Dia adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dia menghadapkan dirinya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Fatara artinya lurus. Makanya agama dia dikatakan hanifan, karena dia lurus, dia tidak belok-belok. Tuhannya tetap satu, dia tidak pernah berbelok ke matahari, tidak pernah belok ke bulan, bintang-bintang dan manusia-manusia. Tapi di situ jelas sekali yang berkata itu Kalau di ayat itu Bang Indra, di ayat itu, kalau kita jujur-jujuran ya, aku nggak suka takiyah loh Bang Indra. Ya, sebelum dia mengatakan aku berlepas diri dari penyembahan Ibrahim berkata, aku berlepas diri. Artinya dia pernah mengatakan dan menyembah bahwasanya bintang, bulan, matahari itu adalah Tuhannya. Makanya dikatakan, aku berlepas diri. Gitu loh. Jadi jangan Bang Indra mengatakan, oh tidak Ibrahim tidak menyembah bintang, bulan, tidak dia menyangkal kaum-kaumnya. Oleh sebab dia bertemu sama Allah, menghadapkan wajahnya, kan? Akhirnya dia mengatakan, hai kaumku, aku tidak masalah di ayat 79. Ya, yang kukatakan itu 76, 77, 78 bahwasanya dia penyembah berhala. Ya, Itu loh Bang Indra. Gini Bang Psikotes, metode yang digunakan Al-Quran untuk menjelaskan ini adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam seakan berkata, ya, bahwa seakan dia mengakui keyakinan mereka, seakan-akan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, bulan, bintang, dan matahari adalah Tuhanku sebagaimana yang kalian yakini. Namun lihatlah, ternyata ketiganya sangat tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Metode seperti ini digunakan Al-Quran, ya, seperti di dalam surat Al-Qasas ayat 62 juga demikian, di mana metode yang digunakan Al-Quran ketika mengatakan, dan ingatlah
pada hari ketika dia Allah menyeru mereka dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka? Padahal tidak ada sekutu-sekutu bagi Allah, tetapi Allah berbicara sesuai dengan keyakinan mereka dalam rangka untuk menghinakan mereka. Ini memang metode yang dilakukan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qurtubi ya, itu menjelaskan seperti itu gitu loh. Nah, makanya poinnya yang tadi Bang Indra jelaskan itu leksikal atau betul-betul dari ayatnya lalu kemudian beruntun sampai ke 79, akhirnya itu sebagai jawabannya gitu loh. Itu maksudnya. Maksud Abi itu Ibrahim tidak menyembah bulan, bintang, matahari? Iya, kalau di situ digunakan untuk justru membantah mereka gitu loh. Itu maksudnya. Kenapa Ibrahim bersedih hati? Kenapa Ibrahim bersedih hati? Ketika dia menyembah bintang lalu pindah ke bulan, dia itu bersedih hati. Kenapa dia bersedih hati? Ini kan saya baca dengan metode penafsiran yang saya baca tadi kepada Anda. Merantai. Aku nggak suka comot-comot kan, dari tadi saya katakan nggak suka comot. Kita kan merantai Bang Abi ya. Ya. Dia bersedih hati karena apa? Bintang itu redup. Dia bersedih hati lalu betul kan? OTW Hilang, menyembah bulan. Iya. Ya, sehingga dia OTW menyembah bulan. Nah, itu kan dijelaskan di ayat sebelumnya. Bulan itu meredup. Nah, Betul. lalu dia OTW ke matahari. Kenapa dia bersedih hati? Iya, dipertunjukkan juga kepada mereka, ya metodenya gini, dipertunjukkan juga kepada mereka, termasuk orang-orang pada saat itu, termasuk ayah atau kaumnya, bahwa inilah buktinya ketika hilang gitu ya, ketika hilang dia mengganti gitu loh. Artinya kelemahan-kelemahan yang dipertuhan kepada sesembahan yang dipertuhankan itu tidak mungkin ada kelemahan-kelemahan yang tampak seperti itu. Iya, berarti Ibrahim penyembah berhala kan? Yo tidak dong. Kan rangkaian ayatnya jelas tadi. Dari azar aja ayah penyembah berhala patung. Lalu dia kepada bintang mengatakan inilah Tuhanku, Azar al-Akbar. Nah, ketika dia melihat bintang itu meredup, dia bersedih hati, lalu OTW ke bulan dan mengatakan inilah Tuhanku, ya kan? Ketika meredup dia bersedih hati lagi karena matahari dilihat lebih perkasa, ya kan? Inilah Tuhanku gitu. Nah, jadi di situ dalam hal itu tiga berintilan itu Ibrahim itu pernah menyembah bintang, bulan, matahari, nggak penting mau setahun, 2 tahun, sedetik, 2 detik, ya kan? Penyembah berhala tetap berhala gitu. Akhirnya dia ketemu dengan namanya Allah kan seperti itu ceritanya. Aku tidak mungkin. Kuncinya itu di ayat 79. Sangat jelas sekali ayatnya itu. Dia sempat menganggap bintang, bulan, dan matahari Bukan itu menganggap, Tuhannya. bukan menganggap Bang. Itu teksnya itu mengatakan inilah Tuhanku. Bukan aku anggap ini Tuhanku, bukan. Itu Tuhanku. Dia sudah menunjukkan, Dia mengatakan dengan garis besar Al-Azhar Al-Akbar. Maha besar. Kan begitu, Bang. Coba Itulah, kamu baca dari 74, Bro, biar kamu paham konteks. Tadi 70 saya katakan bahwa gimana kalau dari 70? 74. Oke, dari 70 nggak apa-apa. Lebih bagus lagi malah. Silakan. Ini ya. Bang Ken. Bisa Bang Ken yang itu enggak? Bang Ken aja. Aku dipercaya sama orang Kristen yang ini. Begini, terlalu panjang, Bro, kalau 70, Bro. Enggak apa-apa. Tapi kalau tampilkan saja 74 begini. Ketik aja gini Bang Ken. QS Al-An'am 70 sampai 79 gitu. Langsung satu perikop dia. Jadi Bang Ken enggak perlu kembali back gitu kan gitu. Enggak, itu satu Ya, perikopnya maunya itu langsung memang Al-Quran, dari 70, tapi kan? tapi nggak ini, kok loadingnya susah aku buka Al-Quran sekarang. Enggak, begini, saya jelaskan. Ini ya. Tadi sebenarnya penjelasan saya itu kalau orang Islam sudah paham. Karena di situ ada kata bariun. Bariun itu Islam itu mengenal ada wala baro. Wala itu cinta, baro itu berlepas diri. Artinya apa? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini bariun, sesungguhnya aku berlepas diri, berarti dia tidak pernah melakukan itu. Iya. Tapi begini, ketika dia melihat ini kan. Oh, ini aku udah bisa nih. Mau dibacain kah? Udah masuk ke mana? Udah masuk ke mana tuh? Jadi kita harus beruntut satu perikop. Saya pahamkan melalui nahwu sorofnya ya. Dan bahasa Arab itu harus kamu paham nahwu. Al-An'am berapa tadi? Terserah kamu mau dari berapa. Dari 70 sampai berapa tadi? Iya 70 sampai 79 Bang. Jadi kita tahu narasi. Terserah. Saya kan sebenarnya mau simpelkan, tapi kalau mau panjang ya silakan dulu. Panjang ini memang. Makanya saya bilang dari 74. Bang, baca karena emang pelan-pelan Bang.
Mau dibacain kah? Iya bang, iya. Oke, boleh ya izin Bang Indra, Iya, iya. Bang Iya, iya. Abi. Oke, ayat 70-nya, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat penolong selain Allah. Dan jika dia kehendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Karena perbuatan mereka sendiri, mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih karena kekafiran mereka dahulu. Ayat 71-nya, katakanlah Muhammad, apa kita akan memohon kepada suatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Ayat 72-nya, dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun. Ayat 73, dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika dia berkata jadilah, maka jadilah suatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang goib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Ayat 74-nya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Ajar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ayat 75, dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yakin. Ayat 76-nya, ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Ayat 77-nya, lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Nomor ayat 78, kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ayat 79-nya, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Sampai ayat 79 tadi kan? Iya bang. Coba Iya. ayat 74 dan 75. Saya jelaskan Nah, ya. itu kan Saya sudah jelas dikatakan di ayat 76 itu, ini adalah Tuhanku ketika dia bertemu sama bintang, dan dia bersedih karena apa? Karena dia lihat bintang itu meredup. Nah, dalam ayat sebelumnya ini ada ujian, ya kan? Allah menguji Ibrahim dengan bintang-bintang, kan seperti itu. Nah, jadi Ibrahim ini penyembah berhala sama seperti ayahnya. Ajar. Pantas enggak kau bikin itu halal seperti sembahan? Itu kan di ayat sebelumnya. Nah, jadi janganlah kita mengatakan Ibrahim bukan penyembah ini, bukan penyembah ini, dia agama lurus. Tapi dalam teks original teksnya itu di Al-Quran kan berbeda pandangan kamu, ya kan? original teks. Kamu bisa bahasa Arab, bro? Itu yang diterjemahin itu. Oke, saya jelaskan boleh? Biar simpel, biar waktunya singkat ya. Karena ini kan kitab saya kan. Oke. Coba jelaskan sama aku pakai bahasa Arab. Jelaskan pakai bahasa Arab, nggak apa-apa. Bahasa Arab. Iya, jelaskan pakai bahasa Arab. Nggak ada yang mengerti nanti. Oke. Pakai bahasa Arab. Nah, dihapus saja, dihapus. Saya bisa bahasa Arab. Hapus, matikan aja layarnya. Nggak ada yang mengerti nanti. Aku bilang teman-teman nggak Kamu mengerti. menjelaskan penjelasanku pakai bahasa Arab gitu. Ayo. Ya, makanya saya mau membacakannya. Ya. Wa idh qala. Nggak usah dibaca, jangan dibaca. Kamu bercerita sama aku, jelaskan sama aku pakai bahasa Arab gitu. Ya. Loh,
Saya pakai bahasa Arab, kau nggak bisa bahasa Arab, terus bagaimana kau mau ngerti? Mendingan saya bacakan Nggak apa-apa, Arabnya, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. sampaikan Indonesianya. Nah, jelaskan sama aku bagaimana tadi yang dibacakan Bang Ken itu, narasikan, maksud saya narasikan pakai bahasa Arab gitu, Mas. Silakan. Iya, saya kan sampaikan pakai bahasa Arab, artinya apa? Ayat Al-Quran, bahasa Arab, saya jelaskan per kata, karena saya ngerti nahwu. Lek Ken, aku izin turun dulu nih, karena kebetulan lagi di jalan pulang nih, Lek. Oh, Dilanjut dulu oke. teman-teman, makasih. Ya, ini pun mungkin sesi terakhir kita ini ya. Oke, saya jelaskan ya. Jadi begini, wa'id dan ketika, ya wa'id, wa itu dan id itu ketika. Qala, dia berkata, siapa yang berkata? Ibrahimu, menggunakan dhammah, berarti dia pelaku. Li abihi, yang diajak bicara. Li kepada abihi menggunakan kasroh, i berarti yang diajak bicara, objek. Nah kalau u pelaku bahasa Arab. Ini kamu kan bilang saya nggak bisa bahasa Arab. Li abihi terhadap bapaknya. Azara nama dia. Oke. Atattahidu. Apakah, mengapakah? Ya, a ini dalam bahasa Arab ini apakah atau mengapakah? Tattahidu dari kata khoda, menjadikan. Tahoda, menjadikan. Tattahidu, engkau menjadikan asnaman, berhala-berhala, ya kan? Alihatan, sebagai Tuhanmu, sembahanmu. Dari kata aliha ya'lahu, menyembah, ya kan? Ini dari kata dua kata, dari satu kata dan domir, kata ganti. Inna, sesungguhnya, i di belakang ya menunjukkan kata ganti saya. Artinya apa? Sesungguhnya aku, ya kan? Aroka, dari satu kata dan dua domir. Aro, aku melihat kamu laki-laki, itu bapaknya. Dan aku melihat kamu. Wa qaumaka, ya, dan kaummu. Wa dan kaum kamu bapakku tunggal. Fi dalam dolalin, kesesatan, mubin, ya, dari kata bayanun, jelas, mubin yang nyata, yang jelas. Oke. Nah, artinya apa? Ibrahim di sini menegur bapaknya, ya, menegur bapaknya. Kenapa engkau menjadikan berhala sebagai sesembahanmu? Ya, ini aroka wa qaumuka fi dolalin mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dalam keadaan kesesatan yang nyata, yang jelas. Oke, ayat 75. Bahasa Arab ya. Wa kadzalika, wa dan kadzalika, yang demikian. Wa kadzalika, dan yang demikian itu. Nuri, kami melihatkan kepada Ibrahim. Ibrahima, dia menggunakan fathah. Itu apa? Dia objek. Ya. Di sini tidak menggunakan buat Ibrahimu, tapi Ibrahim dia objek. Artinya apa? Tuhan menjadikan, memperlihatkan kepada siapa objeknya? Ibrahim. Itu poin aja. Itu dia menyembah bintang, bulan dan matahari, ya kan? Sabar dulu. Saya Dia jelaskan menyembah dengan bintang, bahasa bulan Arab. dan matahari, ya kan? Sabar dulu. Wa kadzalika nuri, ya kan? Ya, wa kadzalika nuri Ibrahim. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim, ya kan? Malakutas samawati wal ard, ya kan? Tanda-tanda keagungan kami, yaitu Allah yang ada di as-samawat, langit dan bumi. Oke? Waliyakuna minal mukinin, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Waliyakuna, dan kami jadikan yang tadi itu apa, yang menjadikan dia melihat tanda-tanda di langit itu, matahari, bulan dan bintang, minal mukinin, supaya dia yakin, ya kan? Supaya apa? Dia akan menunjukkan tanda-tanda ini untuk berdebat dengan kaumnya. Nah, apa perdebatannya kita lihat, ya. Jadi begini, pertama Nabi Ibrahim menegur bapaknya dan kaumnya, tetapi secara personal dia langsung hadapkan ke bapaknya tegurannya. Kenapa? Karena ini keluarganya. Biar orang-orang juga dengar, karena bapaknya adalah pemuka agama yang salah. Nah, dia berdebat gini bukan sama bapaknya, tapi juga sama kaumnya. Nah, kemudian apa perdebatannya? Setelah berdebat masalah berhala, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Ditunjukkan tentang bagaimana kekuasaan Allah itu, ya, benda-benda yang Allah kuasai di langit, matahari, bulan dan bintang. Yang punya kebesaran yang agung, itu saja, itu semua bukan Tuhan, tapi ada yang lebih menguasai, itu Allah di atasnya lagi. Nah, di sini makanya menggunakan kata nuri. Nah, di ayat 75 saya akan jelaskan berdasarkan nahwu dan shorof. Nahwu adalah kaidah bahasa Arab, sedangkan shorof adalah perubahan dari kata ke kata. Saya akan jelaskan kamu. Wa kadzalika nuri. Oke, ayat 76. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ya. Falamma janna alaihi lailu, ketika malam telah menjadi gelap. Falamma, tatkala
Jannah telah menjadi gelap. Apa yang menjadi gelap? Al-lailu, malam. Oke. Oke. Ro'a, dia melihat. Dia laki-laki melihat. Siapa di sini? Ibrahim. Kaukaba, ya kan, bintang-bintang. Ya. Dia melihat bintang-bintang. Apa? Qala hadza rabbi. Ya kan? Qala hadza rabbi. Artinya apa? Ibrahim itu dia tidak menuhankan ini. Tetapi dia katakan, Qolaha Rabbi. Apa itu qolaha Rabbi? bukan harobi, hadza rabbi. Ya, apa itu artinya? Artinya, ini bukan keyakinannya Ibrahim, tapi dia sedang mengajak nalar kepada kaumnya. Dengerin dulu, Inilah Tuhanku. Inilah Tuhanku. Inilah Tuhanku. Ya Allah, bro. Inilah Saya paham Tuhanku. bahasa Arab, bro. Kamu diam jangan dulu. bertanya sama saya Abdul. Ya, itu teksnya itu sudah benar terjemahan itu. Oke. Dia bertemu Sekarang bintang. Anda inilah mengkritik Tuhanku. saya. Sekarang Dan saya dia tanya. bersedih hati karena bintang itu meredup. Lalu dia OTW Ya ke bulan. Allah, Inilah saya Tuhanku. Nah, Saya sudah jadi peras kalau otak, seperti bro, itu, mengajarkan bahasa Arab Indra, kepada Indra, netizen. Indra, Kamu Indra, bantah Indra, dengan Indra. bahasa Oke, Indonesia. sekarang begini, Indra. Bagaimana, bro? Serta gini. Kamu kau bilang ilmu ini. Kalau aku tanya sama apa arti innahu laqulu? Innahu laqulu. Abdul, innahu laqulu artinya apa? Sinyal dia merah. Bentar, sinyalku merah. Saya nggak mendengar dengan baik. Innahula bulu. Apa tadi? Lakulu. Innahula kulu, Bang Kamu Indra. ngomongnya salah itu, bro. Innahu lakulu. Tajwidnya salah. Ntar nanti aku belajar sama siapa? Ada teman. Tajwidnya salah. Jadi Ya, ya. artinya nggak bisa Innahu diartikan laqulu. dalam bahasa Arab karena pengucapannya udah salah. Innahu laqulu. Enggak. Gini. Begini, kamu kan yang ahli dalam tajwid, kau katakan tasawuf gitu kan, bla 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 bla. Aku mau nanya, Bukan innahu tasawuf, saya laqulu tidak itu bicara artinya tasawuf. apa? Innahu Bukan, saya tidak bicara laqulu. tasawuf. Saya bicara nahwu dan sorof, bukan tasawuf. Nahwu dan sorof saya bicara. Perkataanmu nggak bisa diterjemahkan. Kenapa? Tajwidmu salah. Pengucapannya salah. Bagaimana mau tahu artinya? Ya udahlah, nggak usah dipermasalahkan dulu masalah tajwid bahasa. Laqulu. Innahu laqulu artinya apa itu Bang Indra? Innahu laqulu. Silakan. Salah juga itu nanti psikotes. Nah, kan masih salah kan. Belajar dulu nanti kita bahasa itu. Coba Bang Indra yang bacain apa Makanya tuh? saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu ini. Saya belum selesai. Makanya saya bilang saya menjelaskan dengan kaidah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kamu bantah dengan bahasa Indonesia kan lucu. Jadi lawak, bro. Karena sudah ada terjemahannya itu. Saya tidak menjelaskan berdasarkan terjemahan. Saya bawa Al-Quran asli tanpa terjemahan. Iya, yang terjemahkan juga kan sudah tahu bahasa Arab juga. Tahu juga dia. Yang terjemahkan lah. Saya menunjukkan skill saya, bro. Oh jadi artinya mungkin begini nanti Bang Indra. Berarti percuma dong ini terjemahan ini begitu ya? Kalau memang itu tidak bisa menerangkan juga. Itu kan begini. Terjemahan itu kan alat bantu, bro, kepada orang-orang yang belum menguasai bahasa Arab. Iya. Sangat jelas ini di sini bahwa berhala ayahnya Ibrahim itu beda dengan berhalanya ini Ibrahim, ya kan? Berhalanya bapaknya Ibrahim itu kan berupa patung, berupa patung kan? Aduh. Jadi gini, sebelum masuk ke ayat 70, Dan berhalanya Ibrahim kamu adalah harus bintang kuasai bulan dan 75. matahari. Bukan. Harus kamu kuasai ayat 75. Wa kadzalika nuri. Dan yang Sangat jelas demikian juga di itu situ dikatakan kami pada saat dia melihat bulan bintang dan matahari, dia berkata, inilah Tuhanku. Bukan Tuhan kalian, bukan Tuhan umatku apa semua. Oke, saya tanya nuri itu apa, bro, bahasa Arab? Nah, sudahlah itu tadi kita baca saja terjemahan. Gini, bro. Kamu enggak bisa begitu, bro. Nuri, kamu tahu nggak Nuri itu apa bahasa Arab? Masalahnya gini Bang Indra, kita pun Nur, kadang roja. juga Bang Indra sebentar ya, kita hanya saling bertanya aja. Kita juga pengen tahu aja apa sebabnya sebenarnya. Iya, Kan udah kamu- diterjemahkan gitu nih kan. Mau Nah, lalu Nah, saling bertanya dijawab bangkang, bro. Jadi, aduh, saya juga bingung. harusnya kamu Bukan ini kita di apa aja, nggak apa-apa, santai aja. Maksudnya gini, ketika terjemahan itu memang tidak bisa, maksudnya nggak seperti itu kata Bang Indra dari tadi, tapi itu yang diterjemahkan, maksudnya gimana itu? Kita Terjemahannya pun kan benar. bingung. Terjemahannya benar. Cuman harusnya Pak Indra gini, berdebat dengan yang terjemahannya benar dan menerjemahkan. jelas.
Berdebat Gini dengan loh, yang menerjemahkan, karena kami terjemahannya gunakan ini, yang diterjemahkan terjemahannya itu. ini. Terjemahannya benar dan jelas, hanya Ya. Anda yang tidak memahaminya. Makanya saya mau jelaskan, kenapa kok ini diterjemahkan begini, maksudnya gimana? Karena Anda menjelaskan terjemahan, sedangkan saya menjelaskan bahasa asli. Sudah sangat jelas itu ketika dia melihat Yang bintang artinya pada penjelasan terjemahan dari Kemana ini lebih bagus dari terjemahan Bang Indra gitu. Iya, harusnya Pak Indra ini debatnya sama ini yang terjemahkan. Kalau dia merasa lebih pintar, Ya kita kan cuma Atau begini, saya tidak mengkonsumsi usah pakai apa bahasa yang Arab, saya langsung pakai Indonesia aja bisa kok, saya jelaskan. ya, jelaskan saja ya. Jadi kalau Anda itu mau nanya, harusnya orang menjawab itu didengerin. Iya, saya dengar. Jaringan. Bukan Sinyalnya orang mau merah. menjawab dilarang menjawab, seakan-akan saya tidak bisa Sinyalnya- jawab. Tidak, Sinyalnya dari merah. tadi Itulah kan kamu etikanya. menjawab. Biarkan Kita saya dengarkan, menjawab. ya. Hilang lagi. merah-merah sinyalnya. Enggak masalahnya guys, ini kan kita kan membaca yang terjemahan juga, tapi jangan terjemahan kata Sindra Ya, gitu. dia bertahan bahwasanya Ibrahim itu tidak menyembah berhala, kan begitu. Kan dia bertahan tadi itu. Sementara teksnya sudah jelas-jelas. This is my Lord, kan begitu. This is my Allah, kan begitu. Al-Akbar, kan ajar Al-Akbar. Gitu, bro. Dan juga psikotes dan juga berhalanya ayahnya kan beda dengan berhalanya Ibrahim. Beda kan? Bapaknya kan Jadi, berhalanya itu berupa kalian patung itu- kan? Tapi kalau harus pergi Kenapa ke begini? tafsiran lagi katanya, ya saya akui itu harus. Tapi kalau memang ya Saya jadi tidak bingung membaca juga. satu tafsir pun dari tadi. Saya tidak membaca satu tafsir. Karena Ya, begini, tafsiran dalam sama bahasa sendiri ya. Arab, begini bro, dalam bahasa begini, kaidah terjemahan sebenarnya sudah benar, tetapi orang-orang yang cenderung ingin mencari-cari kesalahan Al-Quran, dia merubah konteks, tetap sama, tapi titik komanya dialih-alihkan. Kami cuma baca. Nah, kan? oleh karenanya, gini, oleh karenanya ketika jangan dipotong-potong. Menurut Bang Oleh Indra karenanya tadi yang ketika- mana yang mana dipelintir si psikotes, yang mana kira-kira di yang saya yang jelaskan, apa? tolong diam ya. Yang dia pelintir karena dia menghilangkan konteks ayat 75, dia langsung ke 76. 75. Nah, saya bacakan 75. Oke. Ya. Jadi di ayat 74 Ibrahim nih, wa idh qala Ibrahim. Tadi 75, Dan ketika 74, Ibrahim mana ya? berkata li abihi kepada bapaknya Azar, namanya Azar, atattakhidu asnaman alihatan. Kenapa engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhanmu? Ya kan? Kenapa engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Ini Itu aroka. yang berapa itu Bang? Yang Sesungguhnya 74 aku kan? melihat engkau Bapakku. Iya. Itu 74. Indra, tapi itu kan Ini berhalanya konteksnya dari 74 Iya, ini. Indra, tapi Aduh, itu kan bingung, bro. Kalau kamu kasih berhalanya kesempatan ayahnya begini, kan ini, beda. bentar. Berhalanya bapaknya kan beda. Bentar, Bu. Berupa Oke, patung bentar kan? Bang Dodi, Kamu tidak dibacakan beretika. langsung. Bro, saya terpaksa harus katakan begini. Bro, saya terpaksa harus katakan begini. Anda tidak beretika. Anda menanya saya belum selesai menjawab dan belum kasih kesempatan Anda untuk menyangga. Anda sudah memotongnya berulang-ulang. Bukan Hampir 100 kali mungkin atau lebih. Memastikan itu ayat di Saya terpaksa katakan begini. Dari 74 ya. Tidak 74. beretika. 74 Saya belum sampai selesai 76 ya. menjelaskan. Dari 74 ke 76 ya Bang ya. Karena begini bro, saya terpaksa harus ngomong agak kasar. Saya katakan pemahaman Anda tentang Al-Quran nol. Astaga, Sehingga kan saya kita harus kan mengajarkan. membaca tadi Bang dari 74 ke Sehingga 76 saya ya Bang harus ya. katakan, saya harus menjadi pendidik kepada Anda dan Anda murid. Karena Anda sama-sama sekali nol terhadap Al-Quran. Kalau begitu kamu jelaskan berhalanya bapaknya Ibrahim itu berupa apa? Makanya coba berikan saya kesempatan ngomong 5 menit. Iya, ngomonglah. Ya, dari 74 ya. Ayo fokus guys dari Nabi 74. Ibrahim tidak menyembah berhala, dia yang menegur bapaknya. Makanya saya katakan kasih waktu saya 5 menit untuk menjelaskan ayat dari. Bentar ya, tolong. Jadi ini kalau satu kali ini saya belum izinkan Anda berbicara, saya dipotong, terpaksa saya keluar karena Iya, percuma. silakan Bang Indra. Saya jelaskan bahwa untuk memahami ayat ini tidak boleh terpotong dari 74 sampai 79. Oke. Tidak boleh dipotong-potong karena satu konteks. Nah, sekarang saya akan jelaskan, fungsinya saya lagi bagus. Di ayat 74, wa itu kasih kesempatan saya bicara. Kalau dipotong ada suara sedikit saya keluar. Wa itu qala Ya, Ibrahimu, dan ketika Ibrahim peringatan ya. Wa itu qala Ibrahimu
li abihi, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, siapa bapaknya Azar? Atatakhidu asnaman ila alihatan. Mengapa engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Inni araka, sesungguhnya aku melihatmu wahai bapakku, wa qaumaka, dan kaummu bapakku, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Di ayat ke-75. Setelah dia berdebat dengan bapaknya dan kaumnya, di sini beliau Allah katakan, wa kadzalika nuri Ibrahima, dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim, berarti diturunkan wahyu kepada dia. Malakutas samawati wal ard, kekuasaan Allah yang ada di antara langit dan bumi, yaitu apa? Yang ada di antara kolong langit dan bumi, yaitu apa? Bintang, bulan, dan matahari. Waliyakuna minal mukinin, dan agar dia termasuk orang yang yakin ketika berdebat dengan kaumnya. Nah, apa wahyunya? Wahyunya ini 76 sampai 79, oke? Dia mengajak kaumnya untuk berpikir. Ini bukan keyakinan dia, kan? Nanti ada bantahan di terakhir. Ini bukan keyakinan dia. Ini adalah mengajak orang untuk berpikir lebih logis. Ketika kaumnya menyembah berhala yang diciptakan dari batu-batu, dia berkata, "Falamma janna alaihi lailu." Ketika kegelapan telah sampai menunjukkan waktu malam, atau ketika malam telah gelap, janna gelap. Ro'a kaukaba, beliau melihat bintang. Qala hada rabbi. Ini bukan pemahaman beliau. Beliau hanya ingin membuka wawasan bahwasanya ini bintang lebih bagus daripada patung-patung kalian. Dia di atas, dia bersinar, dia indah. Patung kaliannya apa? Maksudnya gitu kan? Nah, ro'a kaukaba. Falamma afala, tatkala bintang itu tenggelam atau hilang cahayanya, qala, Ibrahim berkata, la uhibbul afilin. Aku tidak suka dengan sesuatu yang tenggelam. Nah, berarti apa? Ini bukan Tuhan. Ini wahyu Allah kepada Nabi Ibrahim. Ayat 77. Falamma ra'al qamara. Ya. Ketika dia melihat matahari, bulan, qamar ya, bulan. Bazighan. Ya, terbit, bulan terbit ini. Qala, dia berkata, hada rabbi, ini Tuhanku. Ini lebih besar dari yang tadi. Artinya apa? Berhala tadi ada yang lebih besar, lebih kecil. Tapi ini kalah dengan bintang. Tapi bintang juga bukan Tuhan saya. Tapi ini coba lihat. Ini bulan lebih besar, kata Nabi Ibrahim. Falamma afala, tatkala bulan itu juga tenggelam, qala, beliau berkata, la in lam yahdini rabbi, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku terhadap agama yang benar, menyembah kepada Tuhan yang satu, la akunanna minal qaumid dhalin, maka tentunya aku akan menjadi kaum yang sesat seperti kalian. Ayat 78. Falamma ra'as syamsa, tatkala beliau melihat matahari bazighatan, ya kan? Terbit juga. Qala, beliau berkata, hada rabbi, ini Tuhanku. Ini maksudnya beliau mengajak berpikir. Tadi semua bukan Tuhan, ini yang lebih besar lagi. Ya. Ini hada rabbi, hada akbar, ini lebih besar dari yang tadi semua. Ini lebih besar nih. Ya. Falamma afalat, tatkala matahari itu juga terbenam. Qala, beliau berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni bariun, sesungguhnya aku berlepas diri. Maksudnya apa? Itu semua baik berhala, matahari, bulan, dan bintang, itu bukan Tuhanku. Mimma tusyrikun, dari apa yang kamu sekutukan terhadap Allah. Nah, ayat 79. Ini wajahtu, ini pemahaman dia yang sebenarnya. Ini agama dia. Dia menyampaikan, ini wajahtu, sesungguhnya aku menghadapkan diriku, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Hanifan, dengan lurus kepada agama yang benar. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang yang bersekutukan Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan tetap satu, tidak ada sekutu baginya, biarpun itu matahari, bulan, bintang maupun berhala-berhala. Jelas? Silakan dibantah. Oke, penjelasanmu dari kawan-kawan dari penjelasanmu kamu menghilangkan bahwasanya Ibrahim mengatakan inilah Tuhanku. Ketika dia berkata inilah Tuhanku, itu sudah berhala apa bukan menurutmu? Maka saya katakan di ayat 75, nuri ilaiha, wahyu turun kepada beliau, itu maksudnya apa? Nuri, dari konstruk apa? Maknanya apa? Coba jelaskan kalau bisa. Indra, sepanjang apapun kau jelaskan, tetap dia pernah berkata, melihat bintang, dia bilang inilah Tuhanku. Inilah Tuhanku ketika dia melihat apa yang saya sampaikan tidak jelas, bro.
Tapi saya tidak mau membuang keilmuan saya dengan sesuatu yang Tidak, seperti ini. Indra, kamu dengar ini. Sepanjang apa kau jelaskan, yang jelasnya itu Ibrahim sempat berkata begitu. Aduh, lari. Udah keluar dia. Jadi begitulah teman-teman